Nah, baiklah sobat sefrekuensi, akhirnya setelah sekian lama kita dapat juga helm yang sedang hype abis, yaitu helm NCS Zetec 1R GT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sefrekuensi, ketemu lagi dengan saya Ngayas Rizky dan tentunya masih di channel kesayangan saya ini. Nah, setelah sekian lama akhirnya kita dapat juga ya helm NCS Zetec 1R GT ini. Baru-baru ini di akhir tahun 2023 kemarin NCS mengeluarkan helm terbarunya, yaitu NCS Zetec 1R GT dan juga NCS Kairos GT. Ini adalah penerus dari seri sebelumnya, yaitu NCS Zetec 1R dan juga NCS Kairos. Lalu seperti apa helmnya kita akan bahas di video kali ini. Nah, oke, kita akan bahas dari box atau packaging dari helm NCS Zetec 1R ini terlebih dahulu. Di boxnya tidak banyak perubahan dari seri sebelumnya, masih sama ya menurut saya, hanya di sini desainnya yang berbeda. Di sini ada tulisan NCS, kemudian untuk di sininya ada NCS Zetec 1R GT. Di bagian atasnya ada tulisan NCS helmet. Nah, yang berbeda dia, kalau yang di seri sebelumnya itu di sini itu dibelah bagian tengahnya. Nah, yang untuk sekarang itu dibuka di bagian samping seperti ini. Terus kemudian di bagian samping NCS, di bagian sampingnya lagi ada include spoiler extend 3D. Kemudian ada local pride tentunya, pin lock ready design. Oke, kita buka isinya seperti apa. Jadi untuk packagingnya dibuka dari samping, sudah tidak di bagian tengah lagi. Nah, ketika dibuka seperti itu, di sini ada bagian penutupnya lagi bertuliskan GT Series seperti itu. Kemudian kita buka, di sini ada beberapa keterangan-keterangan yang bisa kalian baca ya. Nanti saya akan cantumkan di bagian kanan kirinya. Kemudian kita buka lagi, di sini ada tulisan Welcome GT Series. Kemudian ada tulisan lagi Open for more surprise di dalam box ini. Nah, jadi ini adalah tutupnya. Nah, tutupnya ini ada tutupnya seperti ini. Kalau dulu kan yang di seri sebelumnya itu kan dari busa ya, kalau yang sekarang ini serba kardus semuanya. Serba kardus, tapi aman guys. Nah, kita buka terlebih dahulu. Ini di dalamnya. Suruh bukanya di sebelah sini, kita bukanya sebelah sini, sama saja sih. Oke, nah jadi ini dia isinya yang ada di dalam box kotak tutup atas ini. Nah, kemudian di dalamnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dia di bagian samping-sampingnya itu ada kardus segitiga. Yang seri sebelumnya itu tidak ada. Sekarang ada bagian kardus segitiga gitu, seperti ini. Kemudian di sini ya ini. Selanjutnya ada spoilernya. Kemudian, nah ini sarungnya. Untuk sarungnya sih saya salut ya guys ya. Dari seri sebelumnya ini sarungnya enak banget bahannya dan tebal dan elastis. Enak banget. Ini ada logo NCS Zetec 1R GT. Jadi itu sih isinya lumayan rame ya guys ya, banyak. Karena di sini ada keterangannya dituliskan di dalam kardusnya sini.
Ini saya cantumkan ya. Itu di dalamnya itu berisikan itemnya. Banyak reviewer mengatakan bahwa helm ini lumayan rame ya isinya. Bisa kita lihat ya. Begitu banyak isinya. Nih. Oh, ini untuk holder action cam-nya. Kemudian ini untuk spoiler 3D-nya sudah include ya. Kalau dulu kan di seri sebelumnya di NCS ZX One R kan kita harus beli terpisah. Nah, kalau ini kita dibawakan yang clear. Itu sudah include. Kemudian ada chin guard. Kemudian ada pembersih helm, gloss booster. Kemudian di sini ada pad tambahan. Jadi untuk kalian yang mungkin fittingnya kurang pas bisa kalian tambah-tambah sendiri. Kemudian ada stiker-stiker NCS, ZX One R dan juga NCS Local Pride. Yang terakhir ada buku panduan. Ya, itu isinya sih. Lumayan lengkap dan lumayan rame sih. Bener kalau dikatakan tadi open for more surprise ya, memang sebanyak itu isinya. Oke, kita singkirkan ini terlebih dahulu, kemudian kita akan bahas helmnya. Let's go. Nah, oke, jadi pertama-tama kita akan bahas dari eksteriornya terlebih dahulu. Nah, untuk ukuran dari helm NCS ZX One R GT ini, NCS mengklaim dia batoknya ini lebih kecil daripada versi sebelumnya. Jadi secara ukuran dia memang lebih improve ya, lebih kecil, dan dia lebih menyesuaikan dengan ukuran dari masyarakat Indonesia terutama. Jadi saya lihat seperti itu. Untuk batoknya saya lebih suka dengan NCS ZX One R GT ini karena dia lebih kecil dibandingkan dengan versi sebelumnya. Selanjutnya kita bahas dari bahannya. Untuk bahannya dia menggunakan bahan yang sama dengan versi sebelumnya, yaitu menggunakan bahan termoplastik dengan berat yaitu 1550 plus minus 50 gram atau kurang lebih ya 1600 gram. Dan untuk dipegang, dirasakan ini untuk diangkat sih dia tidak begitu terasa berat. Itu untuk bahan dan juga beratnya. Dan dia pun kokoh ya untuk materialnya. Dia tidak kopong. Kalau diketok itu kokoh. Jadi menurut saya sih untuk bahannya sudah cukup lah ya dengan harga yang ditawarkan. Kemudian kalau untuk desainnya dibandingkan dengan versi sebelumnya, saya juga lebih senang dengan desain dari versi yang sekarang, yaitu NCS ZX One R GT ini. Karena di versi sekarang dia bentuknya lebih aerodinamis ya, dia lebih enak dipandang dan lebih nyaman lah untuk dilihat. Karena dari desainnya di bagian bawahnya sini terutama, ini dia lekukannya ditambah oleh NCS yang bentuknya itu seperti huruf S. Jadi untuk kita taruh seperti ini pun dia sudah tidak goyang-goyang, tidak goyang-goyang kanan kiri karena dia bentuknya sudah seperti huruf S seperti itu. Kemudian untuk versi sebelumnya itu kan dia bentuknya hanya seperti huruf N ya, melekuk ke atas begitu. Jadi ketika kita taruh dia itu goyang ke kanan, goyang ke kiri begitu. Dan di sini di bagian belakangnya juga ada spoilernya yang bentuknya menurut saya lumayan compact, tidak begitu panjang. Jadi dia sangat enak untuk dipandang karena tidak berlebihan ya, dan dia bentuknya pun mengikuti dari garis atau streamline dari helm NCS ZX One R ini. Kemudian untuk bagian atasnya sini pun dia ada perubahan ya. Jadi kalau di NCS ZX One R versi sebelumnya itu kan dia hanya lurus saja, jadi bagian atasnya ini flat, jadi terlihat kesannya lebih bulat. Sedangkan di versi NCS ZX One R GT ini dia di bagian depannya sini itu ada garis tipis ke belakang mengikuti dari garis helm ini. Jadi dia terlihat lebih dinamis ya dibanding versi sebelumnya. Itu untuk desain bagian atasnya. Nah, untuk bagian depannya di sini ada fitur ventilasi udara dengan mekanisme satu step ya, ke atas dan ke bawah. Masih sama dengan versi sebelumnya, cuman desainnya berbeda. Dan ini menurut saya build quality-nya pun untuk mekanisme sliding-nya pun dia lebih enak ya daripada versi sebelumnya.
jadi lebih kokoh, lebih kuat. Nah, ini di bagian depannya. Kemudian untuk di bagian atasnya dia juga ada ventilasinya, ada 2, dan desainnya masih hampir mirip dengan yang sebelumnya, cuman dia lebih besar. Dan untuk mekanisme slidingnya ini juga berubah dari versi sebelumnya. Yang versi sebelumnya itu kan cuman hanya seperti diberikan tonjolan sedikit, dan itu sangat susah sekali untuk membuka dan menutupnya karena sangat-sangat keras. Sedangkan di versi ini sedikit ada improvement ya, untuk bentuk slidingnya lebih estetik. Cuman kalau saya rasa, saya buka tutupnya itu masih sedikit keras sih, masih sedikit keras. Makanya di sini kita bisa lihat itu di bagian slidingnya ini dia diberikan semacam minyak di kanan kiri, ada semacam minyak begitu, karena mungkin untuk mengatasi kerasnya itu kali ya. Dan ini saya tidak menggunakan sarung tangan pun sudah terasa keras untuk membukanya, apalagi nanti ketika menggunakan sarung tangan mungkin itu akan menjadi lebih susah untuk membukanya. Kemudian untuk selanjutnya di bagian belakangnya sini dia ada exhaust atau ventilasi udara untuk mengeluarkan udaranya. Di sini ada 1, kemudian di belakang spoiler ini ada 2, dan di sini ada lubang-lubang juga sama. Ini saya tidak tahu ya, ini apakah lubang untuk keluar angin juga. Cuman yang jelas yang 2 ini adalah lubang untuk keluar angin. Nah, di bagian belakangnya ini tertulis logo NCS kecil, dan di bawahnya ada NCS ZTEC One RGT. Kemudian ada stiker hologram original, dan di bagian belakang sini ada emboss SNI. Jadi untuk helm ini masih tersertifikasi SNI, belum di atasnya. Cuman cukuplah untuk harga yang ditawarkan, dan juga untuk keseharian kita sudah cukup menurut saya untuk sertifikasinya SNI. Kemudian di bagian samping sini ada tulisan ZTEC One RGT, dan di bagian depan sini ada tulisan NCS. Dan yang saya suka dari NCS helmet ini, dia untuk logo-logo yang dipasang di dalam helmnya itu tidak menonjol besar, jadi dilihat lebih terkesan gimana ya, rapih gitu, lebih terkesan simple dan rapih. Itu untuk desain dan juga materialnya. Kemudian untuk bagian visornya, dia sudah memiliki fitur yang umum seperti UV protection dan juga scratch resistant. Itu sudah umum di visor-visor helm yang ada di Indonesia ini. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada fitur push pin. Jadi untuk kalian yang ingin memasang anti fog ya, kalian sudah bisa memasangnya karena sudah disediakan push pin oleh pihak NCS. Dan dia di sini sudah menggunakan visor light smoke dengan intensitas kegelapannya sekitar 15-20%-an lah. Ya, ini sebenarnya nyaman sih untuk digunakan daripada kalian menggunakan visor yang dark smoke atau visor yang smoke seperti itu. Itu mungkin akan lebih gelap ya ketika kita gunakan malam hari. Kalau ini mungkin menurut saya lebih aman ya. Jadi dia sudah bawaan dari helmnya, dia menggunakan visor light smoke dengan intensitas kegelapannya 15-20% lah. Iya, ini sih 15-20%. Jadi dia tidak lumayan gelap, tapi dia juga lumayan bisa membantu kita ketika kita gunakan riding di siang hari, di terik matahari. Dia membantu kita untuk menangkal dari cerahnya terik matahari ketika siang hari. Kemudian selanjutnya kita bahas sekalian, di bagian sini ada karet-karetnya. Nah, karetnya ini pihak NCS mengklaim lebih mereduce noise ya, dia bisa menangkal noise dibanding versi sebelumnya. Karena kalau di versi sebelumnya di NCS ZTEC One R yang dulu itu tuh memang helmnya itu lumayan berisik ya, seperti itu. Kalau yang sekarang ini dia memang apa ya, untuk karetnya sih bisa dilihat, saya pegang di sini dia lebih empuk dibanding versi sebelumnya, dan dia lebih tebal dibanding versi yang sebelumnya. Jadi untuk pengaplikasiannya, untuk buktinya seperti apa nanti kita akan coba dulu di jalan. Kemudian selanjutnya di bagian depan sini dia ada improvement dari versi sebelumnya. Dia sudah menggunakan visor lock. Jadi kalau yang versi sebelumnya itu semi visor lock, kalau yang ini dia sudah benar-benar menggunakan visor lock, dan dia tuh mekanismenya tinggal kita tekan di bagian depannya sini yang berwarna apa ini, abu-abu chrome ya, dia cat warna abu-abu chrome, tinggal kita pencet, kemudian
Visornya tinggal kita angkat. Jadi tinggal kita pencet sekali saja. Nah, ini sudah mengunci. Kita pencet sekali saja, kemudian tinggal kita angkat. Nah, seperti itu. Cuman kalau menurut saya ya, saya yang dari tadi sudah mencoba, ini untuk membukanya, untuk membuka visornya nih perlu sedikit effort atau sedikit tenaga ya, karena memang agak susah untuk membukanya. Maksudnya untuk mengangkat visornya, bukan untuk menekan visor locknya. Kalau untuk menekan kuncinya ini sih gampang, tinggal tekan begitu saja, tapi untuk membukanya, dia agak sedikit perlu effort. Nah, seperti itu. Itu untuk bagian eksterior dari NCS ZX One R ini. Oh ya, satu lagi, di sini ada satu fitur terbaru dari NCS helmet, yaitu holder action cam. Mana tadi? Nah, ini. Nah, oke. Jadi NCS helmet memberikan fitur terbaru, yang mana di sini ada semacam tutup yang bisa kita buka menggunakan obeng, kita congkel, kemudian kita bisa pasang holder action cam ini, dan nanti kurang lebih penampilannya menjadi seperti ini. Ini bautnya, tinggal kita bautkan di sini, nanti akan terpasang kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Tapi menurut saya fitur ini tuh ya tidak begitu impact bagi pengguna umumnya helm, karena mungkin fitur ini dikhususkan oleh pihak NCS untuk teman-teman kita yang mungkin suka ngevlog ketika riding, ataupun untuk teman-teman yang memang mereka itu konten kreator motor vlog, mungkin itu sangat-sangat membantu. Tapi kalau untuk kita-kita atau kalian yang hanya konsumsi umum, yang hanya untuk menggunakan untuk harian, tidak digunakan untuk ngevlog ataupun sebagai konten kreator, mungkin fitur ini tidak begitu impact untuk kita begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kita mengenai eksterior dari NCS ZX One R ini. Oke, baiklah sobat sefrekuensi. Jadi selanjutnya kita akan bahas interior dari helm NCS ZX One R GT ini. Namun sebelumnya, untuk menjaga kondisi badan saya agar tetap segar, seperti biasa saya akan gunakan terlebih dahulu Natural Deodorant by Best-In. Natural Deodorant by Best-In ini dapat membantu kita untuk menjaga ketiak kita agar tetap kering, menghilangkan bau ketiak, dan juga mencerahkan kulit ketiak kita. Untuk penggunaannya cukup mudah, tinggal kita kocok-kocok, kemudian kita semprotkan 3 kali ke bagian ketiak kanan dan kiri kita. Nah, oke. Jadi untuk kalian yang mungkin berminat untuk membeli Natural Deodorant ini, link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan interior dari helm NCS ZX One R GT ini. Nah, untuk NCS ZX One R GT ini mekanisme pengunciannya masih sama dengan versi sebelumnya, yaitu menggunakan mekanisme double daring. Namun ada sedikit perbedaan, namun ini sangat-sangat menambah kesan yang baik menurut saya. Jadi mekanismenya masih sama, yaitu double daring. Nah, di sini kemudian yang membedakan yaitu pertama adalah strapnya. Di bagian strapnya ini dia tidak polos. Dia di bagian strapnya ini ditambahkan sedikit list warna putih dan juga warna merah, jadi dia tidak terkesan polos. Kemudian di bagian ringnya pun dia juga tidak warna silver biasa, dia dicat menggunakan warna hitam, jadi dia menambah kesan lebih solid dan lebih enak untuk dipandang. Selanjutnya masih di bagian strapnya, di NCS ZX One R GT ini untuk padnya, pad di bagian strapnya ini kelebihannya itu bisa dilepas dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya itu kan nggak bisa dilepas, jadi paten. Kalau yang sekarang bisa dilepas guys, kanan maupun kiri. Jadi kalau kita cuci itu sekarang enak, ini bisa dilepas. Kalau yang sebelumnya nggak bisa, nyucinya harus sekalian helmnya begitu. Oke, sebentar. Nah, oke. Nah, kan jadi dua-duanya bisa dilepas. Itu perbedaannya. Nah, jadi mekanismenya masih sama menggunakan double daring dan tentunya sangat-sangat aman untuk berkendara. Untuk selanjutnya kita akan bahas bagian padding dari interior helm NCS ZX One R GT ini. Di bagian luarnya sini menggunakan
dua bahan, yaitu di sini ada bahan kain lembut ya. Beda dari sebelumnya, dia agak kasar sih ya kalau yang sebelumnya itu. Cuman di NCS ZX One R GT ini dia lembut, seperti apa ya? Seperti ada busa-busanya gitu. Sangat lembut. Kemudian di bagian samping-samping dan belakang sini menggunakan bahan seperti kulit sintetis begitu. Dan di bagian sini ini diberikan sedikit variasi, yaitu dia dijahit menggunakan benang warna merah, jadi dia tidak polos. Selanjutnya di sini ada fitur yang tidak kalah penting yang masih sama dengan versi sebelumnya, yaitu emergency quick release. Yang mana di sini kita tinggal ada tulisan pull ya, di sini ada tulisan tarik. Ini tinggal kita tarik kalau suatu saat ada hal yang tidak kita inginkan seperti crash contohnya. Untuk memudahkan melepas helm ini, tinggal kita tarik saja di bagian sini, nanti paddingnya mudah untuk terlepas. Nah, itu untuk padding dari helm NCS ZX One R ini di bagian bawahnya. Kemudian untuk di bagian dalamnya, dia ada fitur yaitu wearable glass. Jadi untuk kalian yang pengguna kacamata, nah di sini ada fitur wearable glass. Jadi di sini memudahkan kita untuk menggunakan kacamata. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lepas padding-paddingnya, dan kita akan lihat crown pad-nya juga di bagian dalam. Kita akan lihat mekanisme untuk pemasangannya. Nah, oke, jadi untuk chin pad-nya ini sudah saya lepas. Untuk chin pad-nya, padding sampingnya ini menggunakan 3 bottom ya, atau 3 klip, 1, 2, 3. Sama, satunya juga. Di sini ada 3 bottom, 1, 2, dan 3. Kemudian di bagian sininya ada sedikit kain dan berlubang-lubang, ada lubang-lubangnya, karena di dalam helm ini dia juga sudah support slot intercom. Jadi untuk kalian yang mungkin berkendara senang menggunakan intercom, santai saja karena sudah disediakan slot intercom. Jadi kalian tidak perlu coak-coak IPS lagi, karena di IPS samping yang warna merah ini sudah disediakan slot intercom. Selanjutnya kita akan coba cek crown pad-nya. Nah, oke. Jadi untuk crown pad-nya di bagian depannya dia menggunakan sistem velcro ya. Saya lebih suka yang model seperti ini. Nah, oke, jadi untuk crown pad-nya ini dia memiliki 2 bahan ya. Yang satu ini seperti padding ini sama, dia lembut, halus. Kemudian ditambah lagi dengan bagian atas dan juga samping-samping ini ada sedikit bahan dari ultra dry ya. Jadi dia bahannya bisa menyerap keringat. Nah, ini untuk crown pad-nya. Kemudian untuk bagian belakangnya dia menggunakan bottom juga, atau menggunakan clip juga. Ada 2, itu untuk bagian crown pad-nya. Selanjutnya kita akan lihat bagian IPS-nya. BTW, sorry kalau ada suara-suara ayam, ya buat nemenin kita lah ya. Oke, jadi di bagian IPS-nya ini dia dicat warna hitam. Dia sebenarnya sih putih ya, cuman ini oleh pihak NCS dicat warna hitam. Jadi untuk menambah kesan solid, ini nilai plus sendiri menurut saya, karena terlihat lebih solid, lebih apa ya, lebih enak lah dilihat. Kemudian untuk lubang dari IPS-nya untuk angin masuk itu ada 2, dan yang lucunya setelah saya lihat ternyata yang untuk angin keluarnya itu lebih banyak. Yaitu ada 6 lubang, ada 1, 2 yang besar, kemudian ada tambahan lagi 4 yang kecil. Oke, berarti ini menunjukkan bahwa yang tadi saya bahas di awal tadi, untuk lubang ini, yang tambahan ini ternyata dia berfungsi juga sebagai angin keluar. Seperti itu. Namun ya nggak masalah sih lubangnya cuma 2, karena kan di depan sini juga sudah ada mode fan ya. Jadi angin bisa masuk dari sini juga. Cuman kalau bisa sih ditambah ya, biar nggak begitu gerah, karena ya nanti kita lihatlah ketika kita road review. Cuman kalau sepengalaman dengan yang sebelumnya, di versi sebelumnya itu dia memang helmnya gerah. Di NCS ZX One R dia sangat gerah, karena salah satu penyebabnya mungkin menurut saya di versi sebelumnya itu juga untuk lubangnya itu tidak tembus ke bagian batok dari helmnya. Sedangkan di versi sekarang NCS ZX One R GT ini dia sudah tembus sampai di batoknya.
Ini sangat improve ya dari versi yang sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk bagian interior dari helm NCS ZX-1R GT ini. Sekarang akan saya pasang kembali, kemudian akan saya coba untuk helmnya. Oke, jadi untuk paddingnya sudah saya pasang kembali, dan sekarang saya akan coba helmnya. Namun di sini saya hanya akan memberikan gambaran mengenai gimana sih rasa menggunakan helm ini. Jadi tidak saya jelaskan mengenai fitmentnya karena memang helm ini ukurannya L, sedangkan kepala saya ukurannya S. Jadi mungkin untuk fitmentnya tidak begitu pas ya, cuman akan sedikit saya gambarkan lah untuk bagaimana rasa menggunakan helm NCS ZX-1R GT ini. Nah, oke, jadi ini helmnya sudah saya pakai. Ini ukurannya L ya, jadi mungkin agak sedikit besar sih di kepala saya untuk fitmentnya. Namun secara keseluruhan sih saya merasakan ini sangat mengikat ya, masih sama seperti versi sebelumnya. Saya suka dengan fitment dari helm NCS, itu rasanya tuh meluk ya. Ini memang agak kosong karena ya memang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran saya. Cuman untuk yang saya rasakan dengan ukuran ini sih ya emang longgar sih. Seperti itu. Kemudian untuk fitur variable glass coba akan saya praktekkan. Untuk penggunaannya easy, very easy, padahal ini saya menggunakan kacamata yang gagangnya atau framenya ini melengkung ya. Apalagi kita gunakan kacamata saya yang gagangnya lurus. Nah, ini kan lurus. Kalau ini tadi kan dia melengkung ya, tuh beda. Kalau yang lurus pasti very easy. Nah kan lebih gampang karena menggunakan frame yang melengkung aja dia sangat mudah. Itu untuk penggunaan apa namanya variable glass atau kacamata, itu sangat gampang. Kemudian untuk selanjutnya untuk vision, untuk visornya, untuk penglihatan pandangan ini lumayan luas ya, masih sama dengan versi sebelumnya. Ini sangat luas, dia sangat luas untuk penglihatannya, jadi aman banget kalau menurut saya, nyaman sih ya. Dia sangat luas, naik turun kanan kiri dia luas, cuman masih sama ya. Masih sama dengan versi sebelumnya. Di bagian visornya ini memang sedikit ada distorsi ya, di bagian visor atas ini ada sedikit distorsi, kemudian di bawahnya sini juga, cuman nggak masalah sih, nggak begitu mengganggu. Untuk keseluruhan penglihatan keseluruhan sih ini sangat luas ya visionnya, kanan kiri atas bawah ini sangat luas. Dan kurang lebih tampilannya seperti ini ya, dari depan, kemudian samping kanan, kemudian samping kiri, dan terakhir belakang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk first impression menggunakan helm NCS ZX-1R GT ini. Secara keseluruhan sih nyaman ya, cuman belum bisa kita lihat secara pasti. Nanti kita akan tes lagi di road review atau di video berikutnya. Nah, sekarang saya akan pasangkan spoiler 3D ini di helm NCS ZX-1R GT ini untuk memberikan gambaran kepada kalian ketika spoiler 3D ini dipasang di helm ini. Jadi untuk pemasangannya cukup mudah ya, karena ini sudah ada klipnya atau penguncinya. Untuk pemasangannya tinggal kita klipkan saja. Nah, seperti itu. Nah, dia ini sebenarnya sudah terpasang, namun oleh pihak NCS di sini diberikan 3M tambahan sebelah kanan dan kiri tentunya, untuk agar dia lebih merekat ya, lebih kuat. Karena saya tidak mau memasang spoiler 3D ini, jadi saya tidak lepas. Ini untuk 3M-nya dia bening ya, jadi tidak akan mengurangi pandangan seperti itu.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk helm NCS ZX-1R GT ini. Menurut saya, helm NCS ZX-1R GT ini dari versi sebelumnya itu improvementnya sudah sangat banyak. Jadi ini versi yang lebih baik ya dari versi sebelumnya. Menurut saya juga ini untuk fitur-fitur yang diberikan udah sangat oke untuk helm harian maupun untuk touring-touring pun juga bisa ya menurut saya, karena sepengalaman saya menggunakan helm NCS ZX-1R yang versi sebelumnya kan, itu saya gunakan perjalanan jauh pun nyaman-nyaman saja, apalagi ini yang improvementnya sudah lumayan banyak. Tapi nanti tetap akan kita tes untuk road reviewnya dan kita akan buatkan video terpisah. Dan untuk harganya tersendiri, helm NCS ZX-1R GT ini untuk varian solid dia dibanderol dengan harga 889.000 atau bisa dibulatkan 890.000 lah. Kemudian untuk varian yang motif dia dibanderol dengan harga 939.000 atau bisa dibulatkan 940.000 ya, sekitar itulah. Itu untuk harga resmi dari pihak NCS-nya. Jadi kurang lebih seperti itu first impression saya mengenai helm NCS ZX-1R GT ini. Untuk kalian yang mungkin memiliki saran-saran ataupun komentar lain mengenai channel ini ataupun helm ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian juga yang mungkin menghendaki untuk membeli helm NCS ZX-1R GT ini, link pembeliannya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah, nyalakan notifikasinya, tinggalkan like serta komen kalian, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.